Hai, jumpa lagi bersama kami berdua di Table of Content. Tidak terasa ini sudah series yang keempat, kita akan bahas tentang zona abu-abu, area abu-abu. Dan episode kali ini kita bahas tentang pornografi. Pastor Sam, seperti yang kita sama-sama tahu ya, dan masyarakat di luar sana juga tahu bahwa yang terikat dengan pornografi ternyata bukan cuma anak muda. Ada juga banyak orang yang sudah menikah, tapi mereka juga masih terikat dengan yang namanya pornografi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan bahas sama-sama supaya ini yang menjadi harapan kami. Selesai Anda menonton episode kali ini, setiap Anda dibebaskan dari yang namanya pornografi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa like, share, dan komen. Beritahukan juga kepada teman-teman Anda bahwa ada acara Table of Content yang bukan cuma membangun hidup mereka, tetapi yang akan menjadi jawaban buat setiap mereka semua. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Gimana menurut Pastor Sam dengan pornografi ini? Ya, ada survei yang mengatakan bahwa orang mengenal pornografi itu usianya 11 tahun. Dan itu mulai dia bisa tahu tentang pornografi segala macam. Dan surveinya juga mengatakan bahwa 90% laki-laki itu pernah melakukan pornografi, mungkin ya, melihat pornografi. Dan 60% itu adalah wanita yang melakukannya, seperti itu. Iya, kita ketahui bahwa kalau masyarakat di luar mungkin ya menganggap bahwa orang yang terikat pornografi itu hanya pria saja. Ternyata menurut survei para wanita juga bisa terikat dengan yang namanya pornografi. Nah, Pastor Sam apakah punya pengalaman nih dalam pelayanan ya mengonselingin atau membantu seseorang untuk lepas dari keterikatan pornografi ini? Kalau ditanya pasti ada ya. Mungkin kalau yang itu karena yang jujur dan bercerita, tapi bagi yang mungkin tidak mengaku ya mungkin kalau lihat surveinya ya banyak orang bisa melakukannya seperti itu. Pengalaman pernah mengkonseling orang ketika dia masih single ya. Makanya orang bilang pornografi selalu identik dengan orang single. Sebenarnya juga tidak kan, karena orang yang sudah menikah pun bisa terjebak hal yang sama. Waktu itu orang itu cerita bahwa dia terjebak dengan pornografi ini sudah bertahun-tahun. Dan akhirnya saya sempat konselingin dia sampai akhirnya dia berubah sih, seperti itu. Saya juga kan ada dalam dunia pelayanan ya. Kalau dari kita berdua kan ya, pernah juga ngonselingin sepasang suami istri yang mereka itu hidup seks pernikahannya itu dipengaruhi dari pornografi ini. Mereka bercerita bahwa mereka bisa menikmati seks dalam pernikahan itu ketika mereka sebelumnya itu nonton pornografi dulu. Dan jelas-jelas kita tahu ya sama-sama bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan ya. Dan waktu itu kita juga konselingi mereka, kita beritahukan kebenaran supaya mereka bisa lepas dari itu semua. Dan mereka seks dalam pernikahan mereka pun sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau menurut Pastor Sam nih, apa kira-kira akibat dampak yang dihasilkan ketika seseorang itu terikat dengan yang namanya pornografi? Ya, yang pertama pasti secara psikis ya. Secara psikis itu kan akan mempengaruhi psikologi. Ya, psikisnya kan. Secara psikologinya ya mereka pasti kalau yang single, karena apa yang dia beri makan di dalam tubuhnya itu yang akan mempengaruhi kehidupan mereka, seperti itu. Jadi pasti akan keterikatan di situ yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau itu yang sudah bicara tentang pernikahan, artinya mereka akan compare, apa yang mereka lihat dengan apa yang ada di realita itu kan nggak sesuai. Nah, itu yang berbahaya segala macam juga. Terus yang lebih yang membahayakan lagi adalah sampai keterikatan. Seperti orang dikatakan istilahnya kecanduan seperti itu. Dan itu merusak dari pikiran-pikiran dari yang sehat sebetulnya. Jadi itu karena itu keterikatan. Dan itu pasti berdampak yang sangat buruk ya bagi kehidupan orang itu. Seperti itu.
Kalau menurut saya sih sederhana ya, namanya keterikatan, namanya dosa pasti merusak ya. Entah pikiran, entah hidup orang itu. Pokoknya yang namanya dosa itu pasti tidak ada baiknya gitu ya. Pasti merusak hidup kita. Apalagi pornografi ya, katanya sih kayak narkoba. Betul enggak ya Pastor Sam? Jadi efeknya itu seperti kayak narkoba. Betul, pasti yang namanya kecanduan. Jadi orang kalau sudah terjebak di kecanduan seperti narkoba, pornografi, orang akan lebih sulit untuk keluar dari itu. Makanya kita perlu solusi dan jawaban. Apa yang kita harus pelajari, apa yang kita harus dapatkan melalui table of content ini, sehingga banyak orang bisa, oh ternyata bisa ya dilepaskan seperti itu. Dan pastinya juga kita pasti back to Bible ya, karena kan firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Nggak ada, saya mau beritahu kepada setiap Anda semua, ya mungkin kalau Anda terjebak dan terikat di area ini, ada kabar baik buat Anda semua, bahwa tidak ada sebuah belenggu yang terlalu berat dan terlalu besar yang tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan. Setiap apapun itu bisa terlepas. Kenapa saya mau tekankan ini? Karena kita ini banyak kali mengonselingi orang dan terikat pornografi. Orang itu tahu kebenaran, orang itu tahu itu salah, dan dia itu seolah-olah mau lepas dari itu, tetapi kayaknya itu benar-benar sulit gitu loh. Tapi sekali lagi kita mau ingatkan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang sulit lah, pasti bisa ya, pasti bisa lepas. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Pastor Sam bisa jelasin enggak menurut firman Tuhan yang berkata tentang pornografi atau bagaimana lepas dari pornografi? Bicara pornografi itu yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah cara pandang kita dulu, ya kan? Karena ada orang istilah pornografi itu dianggap bagi beberapa orang itu lumrah dan biasa karena lihat survei seperti itu dianggap itu. Lah kita harus kembali lagi ke firman Tuhan bahwa Yesus juga pernah berkata gitu loh ya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jangankan kita melakukan, memandangnya saja pun sudah berdosa. Karena kita harus ingat gini, sifatnya dosa itu dari yang pertama adalah memandang. Dari memandang pasti akan mengingini. Dan ketika dari mengingini maka akan melakukan. Ya, dosa itu nggak mungkin dari kecil tiba-tiba langsung dari melakukan pertama kali langsung besar, itu nggak mungkin. Pasti dari kecil dulu. Kecil nggak pernah diselesaikan, akan terus bertambah, dosisnya akan bertambah terus, dan sampai akhirnya menjadi mengikat tadi itu seperti itu. Nah, kita harus sepakat dulu bahwa pornografi itu adalah pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu pasti akan merusak kehidupan kita. Itu yang harus ditanam dulu di hidup kita. Ya, bukan karena Tuhan membatasi kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan. Tapi Tuhan tahu bahwa tujuan dari orang sampai terjebak dalam pornografi itu tidak mungkin membuat lebih bahagia kok. Kelihatannya enak dosanya ketika dilakukan. Tapi ujungnya pasti akan pertama membuat orang itu akan, kalau dia tahu kebenaran, dia akan merasa terpukul dengan dia melakukan itu. Dia tahu bahwa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akan mengganggu psikisnya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu melakukan, dia tahu kebenaran, ya ujungnya pasti membuat apapun yang dia lakukan, membuat dia nggak sejahtera juga. Makanya ini yang perlu ditanam dulu di dalam hati dan pikiran, bahwa pornografi itu ya sesuatu yang tidak berkenan dan jangan dilakukan. Itu yang pertama yang harus ditangkap dulu. Saya sangat setuju, tadi Pastor kan bilang ya, tidak ada tuh dosa langsung tiba-tiba besar. Selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, makanya itu hari ini bahasnya area abu-abu. Tadi Pastor Sam bahas juga bilang bahwa perlu ditekankan nih, bahwa pornografi itu adalah sesuatu yang salah. Karena apapun alasannya, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak muda, apapun alasannya itu, pornografi itu sebenarnya tidak dibenarkan. Dan itu selalu dimulai dari hal yang sederhana, hal yang kecil, dimulai dari mata kayaknya. Betul. Ya. Dari mata itu ya, bukan dari mata turun ke hati ini kayaknya, dari mata. Kalau kita tidak segera memutuskan di area itu, ya apa yang memutuskan untuk apa yang kita perlu lihat dan tidak, bisa tadi kemana Pastor Sam? Dari mata lalu? Dari memandang, mengingini, dan akan melakukannya. Seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk beberapa pertanyaan nih yang banyak orang-orang di luar sana mempertanyakan dan kita akan sama-sama berdua untuk membahasnya. Pertanyaan pertama nih Pastor Sam. Yep. Banyak orang yang berkata bahwa sangat normal nih bagi seorang pria pernah menonton video porno.
Apakah itu diperbolehkan atau apakah itu wajar? Memungkinkan enggak seorang pria itu tidak pernah menonton video porno? Yap. Saya jawab dari yang terakhir dulu. Kalau survei itu mengatakan 90% orang pria ya, katakanlah yang pernah jatuh dalam pornografi, artinya ada 10% mungkin atau sekian persen yang tidak jatuh dalam pornografi. Makanya yang penting di dalam yang kita tangkap adalah hati-hati dengan informasi yang kita dapat. Ya, kadang mungkin orang berkata bahwa kamu kalau nggak pernah jatuh di pornografi, mungkin istilahnya bukan jatuh. Kalau orang dunia bilang, kalau kamu nggak pernah tahu pornografi ya kamu kurang modern lah, kamu kurang cool, kurang apa. Tapi sebetulnya itu cara pandang yang salah menurut saya. Karena seks itu kan idenya dari Tuhan. Itu kan pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan seks kepada setiap anak-anaknya, artinya bahwa itu nanti akan secara alami, mereka pasti akan belajar ke sana. Apalagi setelah dalam ini tentunya dalam konteks pernikahan ya. Kalau belum pernikahan ya jangan seperti itu. Jangan takut nanti bagaimana nanti mungkin bisa jadi pertanyaan bagaimana nanti bisa menyenangkan pasangan atau segala macam. Nanti itu bisa secara terbuka. Karena dalam pernikahan kan perlu komunikasi juga di dalam seks. Seks di dalam pernikahan itu tidak tabu. Menjadi tabu ketika dilakukan di luar dari pernikahan atau sebelum pernikahan. Tapi kalau sesudah pernikahan nggak apa-apa, harus dikomunikasikan. Nah ini cara pandang ini yang harus ditangkap dulu orang muda juga bahwa nggak perlu takut dengan mungkin nanti kalau saya sudah menikah, apakah saya bisa melakukan atau tidak itu nggak perlu takut. Karena apa? Karena pasti ada hikmatnya nanti di sana. Yang paling membahayakan adalah informasi yang menyesatkan, ya kan? Bahwa itu tadi bahwa pornografi sesuatu yang biasa menurut saya enggak. Karena pornografi itu merusak, ya kan. Jadi saya cerita tentang pengalaman ini ya. Semua kita ini kan dari orang-orang, bahkan Rasul Paulus juga bilang bahwa semua orang pernah berdosa. Ya, orang pernah melakukan dosa, nggak ada orang yang nggak pernah melakukan dosa. Begitu juga di masa muda saya, waktu itu mungkin saya juga banyak terikat dengan sesuatu yang mungkin dosa di waktu itu. Dan bukan mungkin, ya itu memang dosa di waktu itu. Saya jadi ingat tahun 97 menjelang akhir sidang skripsi saya di waktu itu. Dan saya adalah orang muda yang baru bertobat, mengenal Tuhan, berapi-api di dalam Tuhan. Hari itu saya ada tes akhir mengerjakan sidang skripsi. Karena saya hari itu nggak punya komputer di rumah, saya ke teman akrab saya dan saya minta bantuan dia untuk saya bisa pinjam komputernya untuk saya bisa ketik materi skripsi saya. Dan hari itu ketika saya lagi asik ketik, tiba-tiba teman saya ini mulai mau tutup pintu kamarnya dan mau dikunci. Ini teman pria ya. Saya mulai melihat gelagat yang kurang baik. Apa gelagatnya? Ya dia bilang, karena dia tahu saya cinta Tuhan, cinta mula-mula dan dicobai di hari itu. Dia mau setelkan saya tentang film porno itu tadi. Hari itu saya langsung bilang ke dia, kalau kamu paksa saya untuk nonton ini, saya bilang, maaf saya katakan, jendela kacamu pasti pecah. Saya mungkin berat untuk sidang skripsi saya aja, untuk materinya aja saya perlu berjuang ke rumahmu untuk pinjam. Tapi saya akan lebih bayar harga untuk membayar kaca lebih mahal daripada saya jatuh dalam dosa. Karena prinsipnya adalah tidak ada orang kuat di muka bumi ini, siapapun orangnya. Makanya yang harus ditanam di dalam hidup kita adalah hati-hati dengan pornografi, karena itu pasti dosa. Dan itu pasti akan membuat hidup kita menjadi tidak lebih baik kok, pastinya. Seperti itu. Itu yang harus ditanam, bahwa meskipun orang di luar sana berkata bahwa lumrahlah untuk ini. Nah, siapa yang mengatakan itu? Kalau orang tidak tahu kebenarannya, pasti dia akan berkata seperti itu. Kebenarannya menjadi abu-abu. Karena dia nggak ada hati yang takut akan Tuhan. Dari kebenaran, permulaan dari hikmat itu apa? Takut akan Tuhan dulu. Kalau ada takut akan Tuhan, kita pasti tahu kok. Ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seperti itu. Saya setuju dengan Pastor Sam, itu dari cara pandang kita. Sekarang kalau misalnya ditanya nih, buat kalian yang single ini ya, belum menikah. Kalau kalian jatuh dalam pornografi, lihat yang tidak benar seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ya kan? Tujuannya untuk apa? Lalu kalau misalnya, iya karena kita ini sudah tunangan nih kan, lihat itu supaya nanti ada pengalaman gitu, supaya tahu. Kita mau beritahu, kalau pernikahan sudah dicemari dengan pornografi, pernikahan itu menjadi tidak bahagia.
seks dalam pernikahan itu tidak bisa dinikmati. Kenapa? Ya karena sudah tercemar dengan benih dosa. Nah, karena itu untuk apa tujuannya nonton pornografi? Kalau tidak ada tujuannya buat apa? Apalagi itu dosa gitu ya. Kalau ditanya apakah wajar seorang pria itu, kalau saya boleh bilang bukan cuma pria, tapi wanita gitu ya, nonton pornografi. Itu apakah wajar ataukah hal yang normal? Ya saya katakan tidak wajar dan tidak normal. Dan kalau saya boleh bilang ya seperti itu. Untuk apa alasannya kalian ini nonton pornografi kalau sebelum menikah? Kalau sudah menikah juga buat apa? Alasannya padahal macam-macam sih kalau sudah menikah. Tapi apapun alasannya itu, pornografi itu tidak dibenarkan. Ya. Yang kedua ya, Pastor Sam. Apakah seseorang yang telah dipulihkan dari dosa pornografi memiliki efek samping setelah bertobat? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya? Jika tidak, bagaimana untuk terus mempertahankan kekudusan setelah jatuh di dalam dosa pornografi? Oke, yang kedua ini kalau ditanya apakah ada efeknya? Pastinya ada. Ya, mungkin saya akan perbarui dari pertanyaannya adalah apakah orang bisa jatuh di area yang sama ketika dia bertobat? Tadi yang saya katakan bahwa setiap orang itu pasti tidak ada orang yang kuat. Makanya kita harus mengenali kapan waktu kita lemah, waktu kita apa yang mengikat kita di masa lalu itu. Kalau kita nggak hati-hati, maka itu akan bisa menyerang lagi di kemudian hari. Kalau kita nggak hati-hati. Kita tahu di Alkitab, bahkan seorang yang berkenan di hatinya Tuhan, namanya Daud, itu kurang dekat apa dengan Tuhan. Seorang yang selalu bermazmur, mencari Tuhan, lebih daripada siapapun. Orang yang dicinta Tuhan pun, dia juga pernah jatuh juga. Karena dia nggak hati-hati di sana. Saya ngomong begini bukan membuat orang, loh ya kan, itu aja orang yang dekat sama Tuhan jatuh. Seringkali orang selalu melihatnya seperti itu. Ya, justru apa yang kita lihat dan pelajari dari firman Tuhan tentang kisah-kisah orang yang jatuh, justru itu harusnya menjadi rambu-rambu bagi kita. Cara pandangnya kembali lagi, cara pandang yang benar. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan aja bisa jatuh, apalagi kita mungkin seperti itu. Makanya kita harus lebih ekstra hati-hati, ya kan. Pengaruhnya apa? Ya pasti kalau orang sampai jatuh lagi, ya pasti ya namanya sifatnya dari dosa itu apa yang pertama-tama akan menjauh dari Tuhan. Kita pasti akan ada tuduhan-tuduhan di hidup kita. Bahwa kita nggak layak, kita mungkin nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ujungnya ketika kita jauh dari Tuhan, kita yang rugi banyak. Padahal kita perlu Tuhan. Karena manusia terbatas, kita perlu Tuhan. Makanya ini yang harus hati-hati sih dengan kita semua. Seperti itu. Pornografi itu kalau untuk dalam pernikahan gitu ya, akhirnya pasangan itu akan menuntut. Betul nggak, Pastor Sam? Menuntut apa? Menuntut seperti apa yang dia lihat gitu kepada pasangannya. Jadi akan berakibat seperti itu kalau orang itu mengkonsumsi pornografi. Dan karena ada tuntutan, maka dalam pernikahan itu menjadi tidak bahagia. Karena namanya tuntutan, padahal dalam pernikahan itu harusnya memberi, bukan menuntut, ya kan? Tapi karena mereka karena sudah terkontaminasi dengan pornografi, jadi pasangan ini menginginkan hal yang seperti inilah, seperti itu di dalam dunia seks pernikahan mereka, sehingga ada tuntutan, dan ketika ada tuntutan, pernikahan itu menjadi tidak bahagia juga.